Halo, ada 4 fase kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Fase yang pertama adalah fase mengejar kesenangan. Setiap kita akan mengalami fase di mana kita akan selalu mengikuti kesenangan, mengikuti syahwat kita, mengikuti keinginan kita, mengikuti harapan kita. Kita mencari sebuah kesenangan. Bagaimana seorang anak kecil ketika dia bermain, dia selalu ingin bersenang-senang. Dia setiap jalan bersama kita, misalnya ke pasar gimana ya, setiap yang dilihat sama dia, dia selalu pengen gitu ya. Ada mainan pengen, ada makanan pengen, ada jajanan pengen, ada es krim pengen. Semua yang berbentuk dari kesenangan selalu diinginkan oleh mereka. Ini adalah fase kesenangan. Fase yang kedua, dia akan mengejar yang namanya kesejahteraan. Dia mulai menabung, mulai mengorbankan kesenangannya untuk mendapatkan kesejahteraan. Apa itu? Dia pengen makan, dia pengen sehat, dan dia mulai bertanggung jawab, mulai berpikir untuk menahan kesenangannya, mengorbankan kesenangannya untuk kesejahteraannya. Apa itu kesejahteraannya? Dia mengejar materi, dia mulai bertanggung jawab, dia mulai tidak ingin menjadi beban untuk kedua orang tuanya, dia mulai ingin merasakan hidup baru, yaitu adalah sebuah pernikahan. Dia mengumpulkan uang untuk ke jenjang berikutnya, yaitu adalah sebuah pernikahan. Dia bekerja untuk mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan materi yang berlimpah, dan di mana materi ini bisa menjadi dua, yaitu bisa menjadi pemuas kesenangannya atau menjadi pemuas hati ya, untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan ini adalah fase yang ketiga, di mana setiap kita akhirnya merasakan titik jenuh. Kita mulai merasakan kok hidup gini-gini aja gitu ya, kok beban kok begini aja. Dia mulai merasakan ujian terus berjalan, permasalahan tetap ada, terus aktivitas begini-begini saja gitu ya. Akhirnya merasakan yang namanya kehampaan, dan dia ingin mendapatkan ketenangan. Apa yang dilakukan sama dia? Dia akhirnya merelakan, mengorbankan kesejahteraannya, mengorbankan kesenangannya, hartanya, materinya untuk membeli ketenangan. Apa yang dilakukan sama dia? Ya, banyak yang orang mencari ketenangan, misalnya hiking, naik ke atas gunung gitu ya. Dia rela untuk bersusah payah naik ke atas gunung, mengorbankan materinya, mengorbankan kesejahteraannya untuk mendapatkan ketenangan. Dan ada juga orang-orang yang mendapatkan ketenangan dengan cara yang berbeda, yaitu dia menggunakan materinya untuk membeli sesuatu yang mendapatkan dia hilang kesadaran, yang menurut mereka adalah tenang gitu ya. Minum-minum misalnya, mabuk-mabukan. Apa sih yang dicari orang-orang mabuk-mabukan? Itu adalah ketenangan gitu ya. Nah, fase ketenangan ini akan kita alami. Nah, ada yang benar-benar tenang, ada yang tenang sementara, yaitu ketenangan yang sesaat, ketenangan yang salah, di mana ketenangan ini dia dapatkan dengan cara yang salah. Namun ada juga ketenangan yang benar, yaitu adalah didapatkan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kehampaan, ketenangan untuk selalu sadar bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di fase ketenangan ini kita dapatkan kunci jawabannya melalui Al-Qur'an. Karena di dalam berzikir kepada Allah, itulah kamu akan mendapatkan ketenangan dan keteraman yang sebenarnya. Dan fase keempat yang dimiliki oleh seluruh para sahabat, ini adalah fase keselamatan. Dan setiap kita pasti akan menghadapi, melewati fase berikut ya, fase keselamatan. Ya, lihat saja di masjid-masjid gitu ya. Setiap masjid itu sangat banyak dihuni oleh para orang tua. Kenapa? Karena fase keselamatan ini sangat mudah disadari oleh mereka yang sudah rentan usianya, sudah tua. Akhirnya dia berpikir yang penting selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di akhirat, sudahkah benar selama ini dia menghadapi perjalanan, melewati perjalanan hidup, apakah dia sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, ya kan? Nah, di fase keselamatan ini ada orang yang berpikir selamat hanya di dunia saja, selamat hanya dari segi materi saja, segi makan, segi hidup gitu ya.
tapi banyak orang lupa bahwa mereka pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itu adalah fase selamat di akhirat kelak, fase yang sangat jauh sekali. Dan fase selamat di akhirat ini membuat kita berpikir untuk juga menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan anak cucu kita, sehingga semua aktivitas kita sejatinya sebenarnya itu sangat berkaitan dengan akhirat. Jadi bukan hanya sekedar sholat, zikir, ngaji itu adalah urusan akhirat. Lah, tidak. Urusan akhirat itu adalah seluruh aktivitas kita, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi, baik dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam berusaha, semua menuju akhirat kelak. Dan semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Baik hubungan sosial kita, hubungan bertetangga kita, hubungan bernegara kita, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian baik, sedemikian rupa, dan itu bisa kita dapatkan melalui kunci jawaban yang berada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah kunci jawaban untuk kita agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena ini ada penghilangan ya. Penghilangan kesadaran, penghilangan kebenaran, di mana akhirat itu dipikirnya hanya untuk sholat saja, zikir saja, agama saja. Padahal lebih jauh dari itu, seluruh para ulama kita sebelumnya adalah orang-orang yang sangat memikirkan dunia. Kenapa? Karena melalui dunia itu, melalui ilmu yang dia tinggalkan di dunia itu, dia akan selamat juga di akhirat kelak. Ya, contoh saja Al-Jabar misalnya, ya kan? Beliau adalah seorang penemu angka 0 dan beliau adalah seorang Islam, seorang Muslim. Dan kita juga tidak ketinggalan dari segi kedokteran, yaitu adalah ahli bedah kita ya, Ibnu Sina. Beliau juga dari seorang kaum muslimin. Dan kita juga kenal yang bikin algoritma gitu ya dalam teknologi yang saat ini kita gunakan, yang kita kenal dengan Al-Khawarizmi. Nah, dia adalah penemu algoritma. Jadi banyak sekali ulama-ulama kita yang dia juga sebagai penemu-penemu atau ilmuwan-ilmuwan. Dan setiap ulama kita juga adalah umaro, pemimpin. Jadi pemimpin-pemimpin itu adalah ulama gitu. Penguasa-penguasa itu adalah ulama. Bukan hanya sekedar ulama yang paham agama, duduk dia menasihati, bukan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua pemimpin, mereka semua khalifah, dan mereka semua adalah ulama. Nah, ya kan? Semua pedagang pengusaha sukses, Utsman bin Affan, mereka semua adalah pengusaha yang besar, pengusaha sukses, tapi mereka juga sebagai ulama. Jadi ulama itu bukan hanya seseorang yang duduk diam terus minta nasihat, bukan hanya itu. Lebih jauh dari itu, ulama juga sebagai pengusaha, ulama juga sebagai pemimpin, ulama juga sebagai tokoh masyarakat. Jadi bukan hanya tokoh agama dan tokoh masyarakat, tapi tokoh masyarakat itu sendiri adalah tokoh agama. Mereka sendiri adalah ulama. Nah, itulah yang sebenarnya. Jadi akhirat itu sangat berkaitan, sangat identik dengan dunia. Semakin Anda memikirkan akhirat, semakin Anda bekerja keras untuk dunia. Apa yang dimaksud dengan bekerja dengan dunia? Yaitu adalah mempersiapkan dunia terbaik untuk anak cucu kita menuju akhirat kelak yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.